Halo, berjumpa lagi dengan saya. Dewasa ini, kedai kopi di Nusantara semakin banyak dan menjadi suatu gaya hidup bagi kalangan anak muda, profesional, dan generasi mapan ekonomi. Faktanya, kedai kopi sudah ada sejak lama dan tersebar di seluruh Nusantara yang kita kenali sebagai warkop. Ya, warung kopi, benar. Kedai kopi sejak dahulu sudah digunakan sebagai tempat untuk bersosialisasi, untuk sekedar ngobrol, atau meminta pendapat serius, dan bertukar pikiran. Jenis kopi yang dipasarkan banyak, seperti misalnya ada kopi Gayo, Toraja, kopi Arabica Baliem dari Wamena ya, Papua, kopi Rarobang dari Maluku, atau masih banyak lagi jenis lainnya. Yang menjadi perbedaan antara kedai kopi di kota metropolitan dengan kedai kopi di pelosok desa adalah barangkali ya, sentuhan adaptif pada perkembangan teknologi yang dapat menjangkau setiap konsumen kedai kopi itu sendiri. Pada umumnya, kedai kopi yang dipandang sukses adalah kedai kopi yang tidak hanya menyajikan pelanggan dengan produknya saja, tetapi dapat juga menyajikan lingkungan yang nyaman bagi pelanggan untuk dapat menikmati secangkir kopi dengan kudapannya. Namun, pada era pandemi seperti sekarang ini, bercengkrama di kedai kopi tidaklah dianjurkan. Kalau tetap mau drink and dine in, minum dan berkudapan di tempat, jarak antar kita tidak boleh kurang dari 1 meter. By the way, lebih jauh, lebih baik. Kita memang harus berani membuat perubahan adaptif dari pola lama ya, nyaman untuk nongkrong, ngobrol, kongko-kongko, bercengkrama di warung kopi, di kedai kopi. Tidak ada lagi pola berhadapan muka secara frontal ya. Langsung ada di depan kita, teman ngobrol kita. Duduk kita pun semestinya serong, membentuk diagonal, dan tetap bermasker. Menutup mulut dan hidung dengan benar. Itu adalah kunci bermasker. Masker dibuka hanya pada waktu sip the coffee. Ya, saat seruput kopi. Dan bagaimana dengan sesudahnya? Pakai masker lagi. Artinya, pada saat kita berbicara, masker terpasang. Kalau kita tidak memiliki lahan atau ruang yang leluasa, maka pelayanan kedai kopi itu harus mengandalkan take away, beli dan bawa pulang. Saat ini, kedai kopi di perkotaan sudah mengintegrasikan pemesanannya melalui daring online, seperti jasa pesan antar makanan oleh ojol atau ojek online, ataupun aplikasi yang memungkinkan pelanggan memesan terlebih dahulu, bahkan sebelum tiba di kedai. Sehingga fasilitas ini juga menjadi nilai lebih bagi sebuah kedai kopi. Memperpendek waktu menanti pesanan untuk tiba di meja pelanggan. Lalu bagaimana kedai kopi dan warkop yang ada di pedesaan itu? Banyak sekali ya. Apakah mereka dapat mengintegrasikan teknologi daring untuk kedai mereka? Kita paham bahwa kemajuan teknologi tidak membuat semua kalangan dapat menjangkaunya. Namun, untuk kemajuan sebuah usaha, kita perlu mengikuti arus yang sudah ada. Mengikuti kemajuan teknologi mestinya memang ya sebuah kenyataan. Penggunaan telepon genggam, ya saya mengerti bahwa tidak semua telepon genggam
atau telepon genggam pintar itu ada di desa-desa. Tetapi penggunaannya dapat menjadi solusi untuk menjaring pelanggan. Mungkin saja upaya ini dapat mudah disanggah karena inovasi sehebat apapun tidak akan membuat kenaikan jumlah konsumen karena kedai kopi atau warkop mereka hanya melayani penduduk di desa mereka sendiri. Namun bukan hal yang tidak mungkin kedai kopi atau warkop di pedesaan pinggiran kota bersaing dengan kedai kopi yang berada di dalam wilayah perkotaan. Jadi dengan yang terdekat ya. Persaingan sehat dapat ditumbuhkan karena masing-masing kedai perlu menampilkan unggulan-unggulan inovatif yang terus bergulir. Satu kedai menawarkan kudapan sehat, rendah lemak jenuh. Kedai lain menawarkan paket kopi Arabica, gaya saring tetes, berbonus 2 buah combro misalnya. Itu loh, kudapan gorengan khas Sunda yang terbuat dari parutan singkong, berisi sambal oncom. Ya, Anda tahu kan ya? Cuma contoh ya. Pemirsa yang budiman, combronya mesti rendah lemak jenuh. Ya. Mana teman-teman saya, para spesialis dokter gizi klinik, atau juga para penata gizi? Bisa bukan membuat kudapan tradisional yang rendah lemak jenuh? Inovasi Anda semua sangat dinantikan para pecinta kopi loh. Melihat inovasi yang mungkin bisa muncul dari kedai kopi dan kulinernya, saya berpikir apakah edukasi gratis atau bahkan berbayar murah gitu ya, bisa dikembangkan oleh para pakar gizi klinis. Apakah penggiat gizi klinis bisa berwebinar dengan datang menawarkan kepakarannya ke unit-unit penyedia aktivitas edukasi dan pelatihan untuk membagikan asuhan edukatif di bidang gizi kepada para pelaku bisnis UKM di area makanan dan kedai kopi? Apakah selanjutnya para pakar gizi klinis tersebut bisa mengembangkan langkah lanjut dengan pembuatan modul-modul edukatif yang komprehensif untuk topik-topik terpilih misalnya? Mungkin mereka bisa berkreasi dengan membuat modul daring, menu sehat, mengembangkan inovasi sajian kopi sehat. Who knows? Saya menyambut dengan gembira ide edukatif Anda sekalian. Selain bisa memberikan edukasi kepada masyarakat awam, terutama bagi para pelaku bisnis kopi, masalah kesehatan dan gizi juga dapat ditindaklanjuti di ruang daring. Selain pakar di bidang gizi, mereka dapat terhubung dengan ruang yang senada yang dibangun oleh kelompok pakar kedokteran di bidang misalnya ginjal hipertensi, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan edukasi sehat ginjal dan bebas tekanan darah tinggi. Atau masih banyak lagi pakar di bidang kesehatan yang bisa melakukan upaya kolaboratifnya. Pola pengembangan praktik kontributif profesi kedokteran di semua bidang lain juga bisa dikembangkan secara inovatif, atau bahkan membuahkan sebuah pengembangan yang memiliki kebaruan. Bukan tidak mungkin, kan? Saya yakin kunci pola sukses dalam berkontribusi bagi dunia kesehatan melalui pelayanan kedokteran adalah kata lama yang sering tidak dihiraukan. KOLABORASI. Kolaborasi. Kolaborasi juga dapat menjadi kunci pada pengembangan kedai kopi dan warkop di desa-desa. Saya percaya desa-desa bisa berkembang melalui aksi masif kolaboratif. Walaupun kemampuan ikut menentukan, namun pintu kolaborasi bisa diketuk dan dibuka melalui kemauan. Kemauan untuk maju bersama dan tidak hanya secara perorangan dan kelompok kecil. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikut. Salam sehat.